Teriakan suamiku menggema, menghina ketidakberdayaku. Dia ingin menendangku demi wanita lain. Tanpa air mata, aku hanya mengangguk lalu membuat satu catatan kecil. Keesokan paginya, saat dia merasa menang, si pengkhianat itu hancur lebur tanpa sisa di tanganku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dunia rasanya runtuh tepat di atas kepalaku saat dokter menyerahkan amplop putih itu. Ruangan dokter spesialis saraf yang dingin itu terasa semakin membeku, seolah menyerap seluruh kehangatan yang tersisa di tubuhku. Aku menatap kedua kakiku yang tertutup selimut tipis rumah sakit. Kaki yang dulu lincah melangkah, kaki yang dulu menemani suamiku merintis usaha dari nol, kini hanya menjadi beban mati yang menggantung di kursi roda. Vonis dokter terdengar seperti lonceng kematian bagiku, komplikasi penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf gerakku. Aku tidak akan mati besok, tapi aku akan perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Aku harus banyak beristirahat, menghindari stres, dan yang paling menyakitkan, aku harus bergantung pada kursi roda ini untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Saat keluar dari rumah sakit, tidak ada tangan kekar yang mendorong kursi rodaku. Bram, suamiku, beralasan ada rapat mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal, aku tahu betul, jadwal rapat direksi perusahaan properti miliknya, yang modal awalnya 100% dari uang warisan orang tuaku, tidak pernah diadakan di jam 3 sore pada hari Sabtu. Aku pulang dijemput oleh Pak Asep, sopir setia keluarga kami, dan Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengasuhku sejak aku masih remaja. Wajah Bei Inah sembab. Matanya merah menahan tangis saat memapahku masuk ke dalam mobil. Ironis sekali, orang yang digaji untuk bekerja padaku justru menangisiku dengan tulus. Sementara laki-laki yang bersumpah di depan penghulu untuk menjagaku dalam sakit dan sehat, justru menghilang entah kemana. Sesampainya di rumah besar kami, kesunyian menyambutku. Rumah ini megah, berdiri di atas tanah ribuan meter persegi di kawasan elit Jakarta Selatan. Dulu, rumah ini penuh tawa. Dulu, Bram akan menyambutku dengan pelukan hangat jika aku pulang dari perjalanan dinas. Namun sekarang, rumah ini terasa seperti mausoleum, indah tapi mati. Aku meminta Bei Inah mengantarku ke kamar utama di lantai dasar. Sejak kakiku mulai lemah bulan lalu, kami memang memindahkan kamar tidur ke bawah. Bram sempat menggerutu saat itu, mengatakan bahwa pemindahan barang-barang mengganggu estetika rumah. Bayangkan, istrinya kesulitan berjalan, dan yang dia pikirkan adalah estetika ruang tamu. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika aku mendengar deru mesin mobil Bram memasuki garasi. Aku belum tidur. Rasa nyeri di punggung dan kakiku membuat mataku sulit terpejam, ditambah lagi hati yang gelisah menunggu kabar darinya. Pintu kamar terbuka. Bram masuk dengan kemeja yang sedikit berantakan. Wangi parfum menyengat langsung menusuk hidungku. Itu bukan parfum maskulin yang biasa kubelikan untuknya. Itu wangi manis, floral, dan murahan. Wangi wanita lain. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, tanpa menatap mataku. Dia sibuk melepas jam tangan mahalnya, dan meletakkannya dengan kasar di atas nakas. "Aku menunggumu, Mas," dokter bilang. "Ah, sudahlah, Rin," potongnya cepat sambil mengibaskan tangan, seolah ucapanku adalah lalat yang mengganggu. "Aku capek. Seharian di proyek, mengurus klien yang rewel, lalu macet di jalan. Jangan tambahi beban pikiranku dengan cerita penyakitmu malam ini. Aku butuh istirahat." Aku terdiam. Lidahku keluh. Padahal aku ingin memberitahunya betapa takutnya aku. Aku ingin dia memelukku dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa kami akan melewatinya bersama. Tapi melihat punggungnya yang kini membelakangiku di tempat tidur, aku sadar, aku sendirian dalam pertempuran ini. Bram langsung mendengkur dalam hitungan menit, atau mungkin pura-pura tidur untuk menghindari pembicaraan. Aku menatap punggung itu dengan nanar. Dulu punggung itu adalah tempatku bersandar, kini punggung itu menjadi tembok tebal yang memisahkan kami. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang menyiksa. Bram semakin jarang pulang. Alasannya selalu sama, lembur, proyek luar kota, atau meeting dengan investor. Namun, insting seorang istri tidak pernah salah.
dan koneksiku sebagai anak dari konglomerat lama membuatku mudah mendapatkan informasi. Teman-temanku, relasi bisnis ayahku dulu, beberapa kali mengirimkan foto candid. Bram sedang makan malam romantis di restoran bintang 5 dengan seorang wanita muda. Bram sedang melihat-lihat perhiasan. Wanita itu cantik, muda, dan terlihat sangat sehat. Segala hal yang tidak lagi kumiliki saat ini. Namanya Siska, seorang model semi-profesional yang entah bagaimana bisa menjerat suamiku. Sementara Bram sibuk dengan asmara terlarangnya, aku bergulat dengan rasa sakit dan pengobatan. Biaya obat-obatanku tidak murah. Terapi fisik, suntikan vitamin khusus, dan kunjungan dokter spesialis memakan biaya puluhan juta setiap minggunya. Keuangan rumah tangga memang dipegang oleh Bram. Dulu, aku menyerahkan pengelolaan keuangan operasional padanya agar dia merasa memiliki wibawa sebagai kepala keluarga, meskipun sumber dananya tetap dari dividen perusahaan warisan ayahku yang mengalir ke rekening bersama. Suatu pagi di meja makan, ketegangan itu akhirnya pecah. Bram sedang sarapan roti bakar sambil mengecek ponselnya, sesekali tersenyum sendiri, senyum yang langsung hilang begitu melihatku didorong Bei Inah menuju meja makan. "Mas, tagihan rumah sakit bulan ini belum dibayar. Pihak administrasi meneleponku kemarin," ujarku pelan sambil berusaha menyendok bubur. Tanganku sedikit gemetar, efek samping obat. Bram membanting rotinya ke piring. Bunyi denting piring keramik beradu dengan garpu membuatku terlonjak. "Astaga, Sarinah. Uang lagi, uang lagi. Kamu tahu tidak, bisnis properti sedang lesu? Penjualan apartemen sedang turun," bentaknya. Matanya melotot tajam ke arahku. "Tapi mas, itu untuk obatku. Dokter bilang aku tidak boleh putus obat. Kalau tidak..." "Obat, obat, obat. Kamu ini isinya cuma menghabiskan uang." Bram berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. "Kamu pikir aku ini mesin pencetak uang? Biaya hidup kita sudah tinggi, ditambah penyakitmu yang tidak jelas kapan sembuhnya ini. Kamu itu beban, tahu tidak? Hanya menyusahkan." Hatiku mencelos. Rasanya lebih sakit daripada saat dokter memvonis kelumpuhanku. "Mas, bukankah uang di rekening itu?" Aku ingin mengingatkannya bahwa itu uangku. Uang dari warisan orang tuaku yang kupurakan sebagai uang kita, demi egonya. Tapi aku menahan diri. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bertindak. "Apa? Uang apa?" tantangnya. "Uang hasil kerjaku keras membanting tulang? Dengar ya, Rin. Mulai sekarang kurangi jatah terapimu. Minum obat yang generik saja. Jangan manja. Banyak orang sakit di luar sana yang tidak seberuntung kamu." Setelah memuntahkan kata-kata racun itu, Bram menyambar kunci mobilnya dan pergi begitu saja. Dia meninggalkanku yang mematung di kursi roda dengan air mata yang mulai menetes satu persatu ke dalam mangkuk bubur. Bei Inah datang tergesa-gesa dari dapur, memelukku erat. "Ibu sabar ya, Bu. Ibu orang baik, pasti Gusti Allah kasih jalan," bisik Bei Inah sambil mengelus punggungku. Aku menangis terseduh-seduh di pelukan pembantuku, sementara suamiku pergi untuk memanjakan wanita lain dengan uang yang seharusnya menjadi hakku. Saat itu, rasa sedihku perlahan mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Rasa sadar bahwa cinta yang kuagung-agungkan selama 10 tahun pernikahan ini ternyata palsu. Bram bukan mencintaiku. Dia mencintai fasilitas yang kuberikan. Dan sekarang, ketika fasilitas itu rusak dalam bentuk tubuhku yang sakit, dia merasa berhak membuangnya. Namun, Bram lupa satu hal. Sarinah yang sakit ini adalah putri tunggal dari Haris Wijaya, pengusaha yang dikenal sebagai hiu di dunia bisnis pada zamannya. Darah pebisnis yang dingin dan penuh perhitungan mengalir di tubuhku, meski kini tubuh itu sedang lemah. Aku menghapus air mataku kasar. Aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injakku lebih lama lagi. Tapi aku masih butuh bukti. Aku butuh melihat wajah aslinya yang paling buruk sebelum aku menjatuhkan palu hakim. 2 minggu berlalu sejak pertengkaran di meja makan itu. Suasana rumah semakin mencekam. Bram semakin jarang bicara padaku. Jika kami berpapasan, dia akan memalingkan wajah seolah melihat tumpukan sampah yang menjijikkan. Dia bahkan mulai tidur di kamar tamu di lantai atas dengan alasan tidak tahan bau obat di kamar kami.
Padahal kamar itu selalu dibersihkan dengan pewangi aromaterapi lavender kesukaannya. Itu hanya alasan untuk menjauhiku. Sore itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Kilat menyambar sesekali, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding ruang tamu. Aku sedang duduk di kursi rodaku, memandang taman belakang lewat pintu kaca, ketika Bram pulang lebih awal dari biasanya. Tidak seperti biasanya yang berwajah masam, kali ini wajahnya terlihat cerah. Namun ada kilatan licik di matanya yang membuat bulu kuduku meremang. Dia membawa sebuah map berwarna biru cerah di tangannya. Dia berjalan menghampiriku, langkahnya tegap dan percaya diri. Dia menarik kursi makan dan duduk tepat di hadapanku. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu adalah senyum seorang sales yang sedang berusaha menipu klien bodoh. "Rin, aku punya kabar baik untukmu," ucapnya dengan nada yang dibuat-buat selembut mungkin. Aku menatapnya datar. "Kabar baik apa, Mas? Kamu sudah melunasi tagihan rumah sakit?" Wajahnya berkedut sedikit karena kesal, tapi dia cepat-cepat menutupinya lagi dengan senyum palsu itu. "Lebih baik dari itu. Ini soal kenyamananmu. Lihat ini." Dia menyodorkan map biru itu ke pangkuanku. Dengan tangan yang sedikit kaku, aku membuka map itu. Di halaman pertama, terpampang foto sebuah bangunan besar dengan taman yang luas. Judul brosur itu tertulis dengan huruf emas yang mencolok, "Geraha Senja Bahagia, Panti Perawatan Lansia dan Orang Sakit Eksklusif." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Darahku mendidih. Dia ingin membuangku ke panti jompo? Di usiaku yang baru menginjak 40 tahun? "Mas, apa maksudnya ini?" tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah. "Dengar dulu penjelasanku, Rin," potongnya cepat, mencondongkan tubuhnya ke depan seolah sedang membujuk anak kecil. "Tempat ini bagus sekali. Fasilitasnya lengkap. Ada dokter 24 jam, ada perawat pribadi, ada teman-teman senasib. Udaranya sejuk, di daerah Bogor. Di sini, di rumah ini, siapa yang mengurusmu? Cuma ada Bei Inah. Aku sibuk kerja, aku tidak bisa memantau kamu terus. Di sana kamu akan terawat." Aku menutup map itu dan melemparkannya ke lantai. "Aku tidak mau. Ini rumahku, Mas. Rumah kita. Di sini ada kenangan kita. Aku membangun rumah ini bersamamu, memilih setiap keramiknya, menanam setiap pohon di taman itu. Kenapa aku harus pergi?" Bram menghela napas panjang, pura-pura sabar. "Rin, berpikirlah realistis. Kamu sakit. Kamu butuh perawatan profesional yang tidak bisa kudapatkan di rumah ini. Lagi pula, rumah ini terlalu besar untukmu yang cuma bisa duduk di kursi roda. Suasananya membuatmu depresi, kan?" "Aku tidak depresi karena rumah ini, Mas. Aku depresi karena sikapmu," jawabku tajam. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Jika kamu merasa terbebani, sewa perawat homecar. Uang kita cukup untuk itu." Topeng kesabaran Bram akhirnya retak. Wajahnya memerah. Dia berdiri tiba-tiba hingga kursinya terguling ke belakang. Uang kita. Sadar diri dong, Sarinah. Kamu itu sekarang cuma parasit." "Mas," bentakku, mencoba menegakkan punggungku yang sakit. Bram tidak peduli lagi. Dia mulai mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang buas yang terkurung, lalu berhenti tepat di depanku. Matanya nyalang penuh kebencian. "Aku sudah capek, Rin. Capek pulang ke rumah disambut bau obat. Capek melihat wajahmu yang pucat seperti mayat hidup. Aku ini laki-laki normal, aku butuh istri yang bisa melayaniku, bukan istri yang harus diceboki." Kata-katanya seperti belati yang menghujam dada. Tapi aku tidak menangis. Rasa sakit hatiku sudah melampaui batas air mata. "Jadi itu masalahnya? Kamu butuh pelayan nafsumu?" "Ya," teriaknya tanpa rasa malu. "Dan asal kamu tahu, aku sudah punya calon penggantimu. Dia muda, dia cantik, dia sehat. Dia bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan." Aku menatapnya dingin. "Siska?" Bram terdiam sejenak, terkejut aku tahu nama itu. Tapi rasa arogansinya mengalahkan rasa malunya. "Ya, Siska. Dia wanita yang sempurna. Dia mengerti aku. Dan dia..."
Bram menunjuk ke sekeliling ruangan, dia pantas menjadi nyonya di rumah ini menggantikanmu. Kamu mau membawa pelakor itu ke rumah ini? Saat aku masih hidup, tanyaku tak percaya. Bram tertawa, tawa yang kering dan jahat. Dia membungkukkan badannya, mendekatkan wajahnya ke wajahku hingga aku bisa mencium bau alkohol samar dari mulutnya. Rupanya dia minum sebelum pulang untuk memberanikan diri. Lalu keluarlah kalimat itu, kalimat yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dia berteriak tepat di depan wajahku, meludahiku dengan kebenciannya. Jangan harap aku mau urus kamu yang sudah sakit-sakitan ya. Mending aku cari istri baru yang tidak menyusahkan sepertimu. Kamu itu sudah habis, Sarinah. Kartu mati. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang tinggi itu. Bei Inah yang mengintip dari balik tembok dapur terlihat menutup mulutnya dengan tangan, menangis ketakutan. Bram menegakkan tubuhnya, merapikan kerah bajunya dengan sombong. Jadi, pilihannya cuma dua. Kamu pindah sukarela ke panti itu besok, atau aku yang akan menyeretmu keluar. Siska akan datang lusa untuk melihat-lihat rumah ini. Aku mau kamar utama sudah bersih dari barang-barang rongsokanmu saat dia datang. Paham? Tanpa menunggu jawabanku, Bram melangkah pergi menaiki tangga menuju lantai atas. Dia bersiul kecil, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Dia merasa menang. Dia merasa sebagai raja yang baru saja menaklukkan pemberontakan kecil. Aku duduk diam di tengah ruang tamu yang luas. Hujan di luar semakin deras, seirama dengan badai yang bergolak di dalam dadaku. Tapi anehnya, di tengah badai itu, aku menemukan ketenangan yang menakutkan. Penghinaan Bram barusan adalah kunci terakhir yang kubutuhkan. Dia telah membuka kotak Pandora yang seharusnya tetap tertutup. Selama ini aku diam karena aku masih menghormati pernikahan kami. Aku masih berharap ada setitik nurani di hatinya. Tapi malam ini, dia membuktikan bahwa nuraninya sudah mati. Dia tidak hanya ingin menyingkirkanku, dia ingin menghancurkan harga diriku dan menggantikanku di rumah yang dibangun dengan uang ayahku. Ibu. Bei Inah berlari kecil menghampiriku, berlutut di samping kursi rodaku. Ibu tidak apa-apa? Ya Allah, Tuan Bram tegas sekali. Aku menatap Bei Inah, lalu perlahan sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum sedih, melainkan senyum dingin. Jangan menangis, Bei. Bantu aku ke ruang kerja sekarang. Ruang kerja? Bu? Ibu mau kerja malam-malam begini? Ibu harus istirahat. Tidak, Bei. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan malam ini juga. Pekerjaan bersih-bersih, jawabku penuh arti. Bei Inah bingung, tapi dia menuruti perintahku. Dia mendorong kursi rodaku menuju ruang kerja pribadiku di sudut lantai 1. Ruangan yang jarang dimasuki Bram, karena dia malas melihat tumpukan buku dan berkas. Di dalam ruang kerja, aku membuka laci meja yang terkunci. Di sana, tersimpan sebuah buku agenda kecil berwarna hitam dan sebuah ponsel khusus yang tidak pernah diketahui Bram. Bram pikir dia yang berkuasa karena dia yang memegang kartu kredit dan tanda tangan di cek perusahaan. Dia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan di dalam struktur perusahaan keluarga Wijaya, Bram hanyalah direktur boneka yang kuangkat. Pemilik saham pengendali, pemegang hak veto, dan pemilik aset yang sah secara hukum, adalah aku. Sarinah Wijaya. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering digantikan oleh tekad baja. Malam ini, si wanita sakit ini akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh suaminya. Pelajaran tentang siapa sebenarnya pemilik tahta di kerajaan ini. Suara langkah kaki Bram yang menaiki tangga dengan hentakan keras perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang memekakan telinga di ruang tamu. Gema teriakannya, mending aku cari istri baru yang tidak menyusahkan sepertimu. Masih terngiang, memantul di dinding-dinding tinggi rumah mewah ini, seolah menjadi hantu yang akan terus menghantuiku malam ini. Bei Inah masih berlutut di samping kursi rodaku, bahunya berguncang menahan isak tangis. Dia, orang luar, justru merasakan sakit hatiku lebih dalam daripada suamiku sendiri. Aku mengulurkan tangan kananku yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelemahan saraf yang kuderita, untuk menyentuh bahu Bei Inah. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat wanita paruh baya itu menengadah. Wajahnya basah oleh air mata.
Sudah, B. Jangan menangis. Air matamu terlalu berharga untuk ditumpahkan demi laki-laki seperti itu, ucapku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, kosong, tanpa emosi. Seolah-olah bagian diriku yang bisa merasakan sakit hati sudah mati bersamaan dengan teriakan Bram tadi. Tapi, Bu, Tuan Bram keterlaluan. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu pada ibu yang sudah berkorban segalanya? Ibu yang kasih modal, ibu yang kasih koneksi. Bei Inah meracau, kemarahannya mewakili apa yang seharusnya ku teriakkan. Bei Inah, potongku lembut tapi tegas. Bantu aku ke meja kerja. Sekarang. Bei Inah menghapus air matanya dengan ujung daster, mengangguk patuh, lalu bangkit berdiri. Dia mendorong kursi rodaku melintasi ruang tamu yang luas, melewati foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding. Foto di mana Bram tersenyum lebar sambil memeluk pinggangku. Sebuah senyum yang kini ku tahu hanyalah topeng seorang aktor ulung. Kami memasuki ruang kerjaku. Ruangan ini berbau kertas tua dan kayu mahoni, bau yang selalu menenangkan bagiku. Disinilah dulu ayahku sering duduk, mengajariku tentang seluk-beluk bisnis, tentang bagaimana membaca orang, dan yang paling penting, tentang bagaimana melindungi diri dari serigala berbulu domba. Tinggalkan aku sendiri sebentar ya, Bei. Tolong buatkan teh hangat, tapi jangan dibawa ke sini dulu sebelum aku panggil. Pintaku. Bei Inah mengangguk dan menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, aku memutar roda kursiku mendekati meja kerja besar peninggalan ayah. Meja ini kokoh, terbuat dari kayu jati tua yang takkan lapuk dimakan rayap, tidak seperti pernikahanku. Tanganku meraba bagian bawah laci tengah, mencari sebuah tombol kecil yang tersembunyi. Klik. Laci rahasia terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan berlian atau tumpukan uang tunai. Hanya ada sebuah buku agenda kecil bersampul kulit hitam, dan sebuah ponsel jadul yang baterainya selalu kujaga tetap penuh. Buku agenda ini adalah warisan terakhir ayah sebelum beliau meninggal 5 tahun lalu. Ayah pernah berpesan, Sarinah, cinta bisa membuatmu buta. Tapi kontrak hukum akan membuatmu tetap melihat. Ayah tidak melarangmu menikah dengan Bram, tapi ayah akan memastikan jika suatu hari dia berkhianat, dia tidak akan membawa 1 sen pun uang keluarga Wijaya. Dulu, aku menganggap ayah terlalu paranoid. Aku bahkan sempat marah karena ayah memaksaku membuat perjanjian pranikah yang sangat ketat dan struktur kepemilikan aset yang rumit di mana Bram hanya berstatus sebagai pengelola dengan hak veto mutlak di tanganku. Sekarang, aku bersyukur pada Tuhan karena memiliki ayah secerdas beliau. Aku mengambil pena tinta emas kesayanganku. Tanganku masih sedikit kaku. Membuat tulisan tanganku tidak seindah dulu, tapi tekadku membuat setiap goresan tinta itu terasa tajam. Aku membuka halaman baru di agenda itu. Halamannya masih putih bersih, kontras dengan hatiku yang hitam legam karena kecewa. Aku tidak menulis curahan hati. Aku tidak menulis puisi sedih. Aku juga tidak menulis surat wasiat panjang lebar yang mendayu-dayu. Aku hanya menulis 1 instruksi. 1 kalimat pendek yang akan mengubah nasib Bram selamanya. Aktifkan protokol pembekuan aset. Tarik semua fasilitas atas nama Bramantio. Sekarang. Hanya itu. Namun, bobot dari kalimat itu setara dengan hancurnya sebuah kerajaan bisnis yang selama ini Bram banggakan sebagai miliknya. Setelah menulis, aku mengambil ponsel jadul dari laci. Ponsel ini hanya menyimpan 1 nomor. Pak Edward, pengacara senior kepercayaan ayah yang kini mengabdi padaku. Pak Edward adalah tipe pengacara yang ditakuti lawan. Anjing penjaga, keluarga Wijaya yang selama ini kuberi instruksi untuk tidur, dan membiarkan Bram bermain-main sebagai direktur utama. Aku menekan tombol panggil. Dering telepon terdengar 3 kali sebelum diangkat. Selamat malam, Bu Sarinah. Ada keadaan darurat? Suara bariton Pak Edward terdengar tenang di seberang sana, seolah dia sudah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Malam, Pak Edward. Maaf mengganggu istirahat Bapak. Jawabku. Tidak masalah, Bu. Untuk Ibu, saya selalu siaga. Apa yang bisa saya bantu? Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian terakhir. Pak, Bapak ingat dokumen, protokol merah, yang kita tanda tangani 3 tahun lalu?
yang mengatur soal pengambil alihan kekuasaan jika direktur utama dianggap tidak kompeten atau melanggar etika berat. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara kertas di balik. Saya ingat betul, Bu. Dokumen itu memberikan Ibu kuasa penuh untuk mencabut semua akses keuangan, membekukan rekening perusahaan yang terhubung ke kartu pribadi, dan memecat direksi tanpa pesangon jika terbukti ada pelanggaran moral. Apakah waktunya sudah tiba? Ya, Pak. Waktunya sudah tiba, jawabku dingin. Bram baru saja menyatakan secara lisan bahwa dia akan menikah lagi dan menelantarkanku. Dia juga berencana mengusirku ke panti jompo. Bajingan, umpat Pak Edward spontan, melupakan sopan santun profesionalnya sejenak. Maaf, Bu. Saya emosi. Baik, saya mengerti. Sesuai instruksi Ibu di surat kuasa yang saya pegang, saya akan menghubungi pihak bank malam ini juga. Kebetulan kepala cabang bank prioritas keluarga Ibu adalah teman golf saya. Kami akan memproses pembekuan aset malam ini, sehingga efektif besok pagi saat sistem perbankan online. Semua kartu kredit, kartu debit, akses rekening perusahaan, dan akses ke aset properti atas nama perusahaan akan kami blokir. Pastikan juga mobil-mobil ditarik akses kepemilikannya, Pak. Dan rumah ini, pastikan sertifikatnya aman di brankas Bapak. Tambahku. Rumah itu atas nama Ibu pribadi, hibah dari almarhum Pak Haris. Bram tidak punya hak 1 sentimeter pun di sana. Ibu tenang saja. Besok pagi, dia akan bangun sebagai gelandangan yang menumpang di rumah orang kaya. Oh ya, Bu, saya juga akan menyiapkan tim keamanan swasta. Jika besok dia mengamuk, dan dia pasti akan mengamuk, tim keamanan akan siap di depan gerbang rumah Ibu dalam waktu 15 menit setelah Ibu memberi kode. Terima kasih, Pak Edward. Lakukan semuanya. Buat dia tidak bisa membeli sebutir permen pun besok pagi. Siap laksanakan, Bu Sarinah. Jaga kesehatan Ibu. Biar kami yang membereskan sampah ini. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke dalam laci. Perasaan lega yang aneh menjalar di dadaku. Rasanya seperti baru saja membuang tumor ganas yang menggerogoti tubuhku. Aku menatap tulisan di buku agendaku sekali lagi. Tinta hitam itu berkilau di bawah lampu meja, tampak seperti vonis hakim. Bram berpikir aku hanyalah istri sakit-sakitan yang bisa dia buang sesuka hati. Dia lupa bahwa di balik tubuh yang lemah ini, ada otak yang dididik oleh salah satu konglomerat terhebat di negeri ini. Dia pikir uang yang dia hamburkan untuk selingkuhannya adalah uang hasil keringatnya. Dia salah besar. Itu adalah uangku. Dan keran air itu baru saja kumatikan. Bei Inah mengetuk pintu pelan lalu masuk membawa nampan berisi teh hangat. Dia melihatku duduk tegak di kursi roda. Wajahku tidak lagi menyedihkan seperti tadi. Ada sorot mata tajam yang sudah lama hilang kini kembali menyala. Ini tehnya, Bu, kata Bei Inah ragu-ragu. Ibu baik-baik saja? Kok Ibu tersenyum? Aku mengambil cangkir teh itu, menyesap kehangatannya. Aku sangat baik, Bei. Sangat baik. Besok akan ada pertunjukan sirkus di rumah ini, Bei. Pastikan kamu masak sarapan yang enak untukku, karena aku butuh tenaga untuk menontonnya. Bei Inah menatapku bingung, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia tahu, Sarinah yang lemah lembut sudah pergi tidur. Yang ada di hadapannya sekarang adalah Sarinah Wijaya, putri Sang Hiu, yang siap memakan mangsanya. Di lantai atas, aku mendengar suara Bram tertawa keras. Mungkin sedang menelepon Siska, merayakan rencana busuk mereka. Tertawalah, Bram. Tertawalah sepuasmu malam ini. Karena besok, tawa itu akan berubah menjadi raungan keputusasaan. Keesokan harinya, matahari bersinar terik seolah alam semesta ingin menyoroti panggung sandiwara yang akan digelar di rumahku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, meminta Bei Inah memandikanku dan memakaikan pakaian terbaikku, sebuah gaun rumah berbahan sutra marun yang elegan, bukan daster lusuh yang biasa kupakai. Aku juga meminta Bei Inah memula sedikit bedak dan lipstik di wajahku yang pucat. Aku tidak ingin terlihat seperti korban hari ini. Aku ingin terlihat sebagai pemilik tahta. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil sedan merah berhenti di depan halaman. Dari jendela ruang tengah, aku melihat seorang wanita muda turun. Itu dia, Siska.
Dia memang cantik, harus kuakui. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya putih mulus hasil perawatan mahal, yang mungkin dibayar dengan uangku juga, dan tubuhnya ramping dibalut gaun pendek yang memamerkan kakinya yang jenjang. Dia memakai kacamata hitam besar dan berjalan dengan gaya angkuh seolah dia adalah selebriti yang sedang mengunjungi penggemarnya. Bram menyambutnya di pintu depan. Mereka berpelukan tanpa malu, tepat di teras rumahku, di mana tetangga bisa melihat. Hatiku berdesir nyeri, tapi rasa jijik lebih mendominasi. Bram terlihat sangat necis hari ini, memakai setelan kasual mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Sayang, akhirnya kamu datang juga ke istana kita, seru Bram lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar aku bisa mendengar dari dalam. Wah, Mas, ini rumahnya? Besar juga ya, tapi gayanya agak kuno, komentar Siska sambil melepas kacamata hitamnya. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan menilai, seolah sedang menaksir harga barang rongsokan. Pasti ini selera orang tua, ya? Iya, makanya aku butuh sentuhanmu, sayang. Kamu kan punya selera yang modern dan kelas atas. Nanti kita rombak semuanya, jawab Bram sambil merangkul pinggang Siska, menuntunnya masuk ke dalam rumah. Aku duduk diam di kursi rodaku di sudut ruang tengah, dekat rak buku. Kehadiranku seperti patung. Saat mereka masuk, Siska pura-pura kaget melihatku. Oh, ini istrimu, Mas? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat manis tapi penuh ejekan. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapan yang merendahkan. Halo, Mbak. Wah, kasihan ya harus di kursi roda terus. Pasti bosan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus tepat di manik matanya. Tatapanku membuat Siska sedikit salah tingkah, tapi dia segera mengalihkan pandangan kembali ke Bram. Ayo, Mas, tunjukkan kamar utamanya. Katanya kamu mau ganti semua furniturnya, rengek Siska manja. Tentu saja. Ayo naik. Bram bahkan tidak menoleh padaku. Dia memimpin Siska menaiki tangga Grand Staircase kami, seolah aku tidak ada. Seolah aku hanyalah perabot rumah tangga yang sudah rusak dan menunggu diangkut tukang loak. Aku mendengar langkah kaki mereka di lantai atas. Suara tawa Siska yang melengking terdengar menyakitkan. Mereka masuk ke kamar utama, kamarku. Aku bisa membayangkan mereka menyentuh barang-barang pribadiku. Mas. Spraynya norak banget warnanya. Ganti ya, aku mau yang sutra putih polos, teriak Siska dari lantai atas. Suaranya menggema ke bawah. Beres. Nanti sore kita panggil desainer interior. Kamu buang saja semua baju-baju tua di lemari itu, sayang. Kita isi dengan baju-baju baru buat kamu, sahut Bram. Tanganku mencengkeram pegangan kursi roda, hingga kuku-kukuku memutih. Mereka merencanakan renovasi di atas penderitaanku. Mereka membicarakan masa depan di rumah yang sertifikatnya tersimpan rapi di brankas pengacaraku. Sungguh sebuah ironi yang menggelikan. Aku membiarkan mereka menikmati mimpi siang bolong ini sedikit lebih lama. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Setengah jam kemudian, mereka turun kembali. Siska terlihat bersemangat, wajahnya berseri-seri membayangkan menjadi nyonya besar di rumah ini. Mereka berjalan menuju ruang makan, lalu ke taman belakang. Aku mengikuti mereka pelan-pelan dengan kursi rodaku, menjaga jarak, menjadi penonton setia kebodohan mereka. Di taman belakang, Bram duduk di kursi taman favoritku, menarik Siska ke pangkuannya. Pemandangan itu menjijikkan, tapi aku menahan diri untuk tidak muntah. Mas, rumah ini memang oke. Tapi garasinya masih kurang penuh. Loh, pancing Siska sambil memainkan kancing ke meja Bram. Bram tertawa bangga. Tenang saja. Sesuai janjiku, hari ini kita ke showroom. Kamu mau mobil apa? SUV Eropa yang kemarin kita lihat? Atau sedan sport? Mata Siska berbinar rakus. Aku mau yang merah, Mas. Yang atapnya bisa dibuka. Biar teman-teman arisanku pada iri semua. Apapun untuk calon istriku, jawab Bram sombong. Kita beli tunai hari ini. Aku mau tunjukkan ke kamu betapa seriusnya aku. Anggap saja itu hadiah pertunangan kita, sebelum Bram melirik ke arahku dengan ekor matanya, sebelum beban di sana itu pindah ke panti jompo dan kita bisa menikah resmi. Siska terkikik geli.
Mas Bram romantis banget deh. Ya sudah yuk, berangkat sekarang. Aku sudah tidak sabar pamer ke Instagram. Mereka bangkit berdiri. Bram berjalan melebihiku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat melintas di dekatku, dia berhenti sejenak. Dia menunduk, mendekatkan wajahnya ke telingaku. Lihat, Rin, Siska jauh lebih hidup daripada kamu. Dia masa depanku. Kamu hanyalah masa lalu yang merepotkan. Nikmati sisa waktumu di rumah ini, karena lusa truk panti jompo akan menjemputmu. Bisiknya penuh bisa. Aku masih diam. Tapi kali ini, aku memberikan sedikit reaksi. Aku tersenyum. Senyum tipis yang misterius. Selamat bersenang-senang, Mas. Belilah apa yang kamu mau, selagi bisa. Bram mengerutkan kening, bingung dengan reaksiku yang tenang. Dia mungkin mengharapkan aku menangis atau memohon di kaki Siska. Tapi kebingungannya segera hilang saat Siska menarik tangannya. Ayo Mas. Keburu siang, rengek wanita itu. Bram mengangkat bahu, menganggap ucapanku hanya racauan orang sakit, lalu menggandeng Siska keluar menuju mobil Bram. Aku melihat mobil itu melaju keluar gerbang dengan kecepatan tinggi. Debu beterbangan di belakangnya. Sepeninggal mereka, suasana rumah kembali hening. Bei Inah datang membawakan segelas jus jeruk. Wajahnya cemberut. Ibu kok diam saja sih dihina begitu? Perempuan gatal itu berani-beraninya masuk kamar ibu. Aku menerima gelas jus itu dengan santai. Sabar, Bei. Ini namanya strategi perang. Biarkan musuh merasa menang dulu, biarkan mereka lengah. Mereka pergi untuk membeli mobil, kan? Iya, Bu. Katanya mau beli mobil mewah, gerutu Bei Inah. Nah, aku menyesap jus jeruk yang segar itu, merasakan manis dan asa menyatu di lidahku. Bayangkan, Bei. Mereka datang ke showroom, memilih mobil paling mahal, sudah pamer ke sana-sini, sudah dilihat banyak orang lalu saat mau bayar, kartunya tidak bisa dipakai. Ditolak. Declinet. Apa yang akan terjadi? Mata Bei Inah membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Maksud ibu? Pak Edward sudah bergerak. Bei, kataku sambil menatap jam dinding. Pukul 10 pagi. Bank sudah buka. Sistem sudah berjalan. Saat ini, Bramantio yang sombong itu secara finansial sudah mati. Rekeningnya nol. Kartu kreditnya hanyalah potongan plastik tidak berguna. Dia tidak punya uang sepeser pun selain recehan di dompetnya. Bei Inah perlahan tersenyum. Senyum yang semakin lebar hingga berubah menjadi tawa kecil. Ya ampun, Bu. Jadi ibu ngerjain Tuan Bram? Bukan ngerjain, Bei. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Sekarang, siapkan popcorn atau camilan, Bei. Karena sebentar lagi, si pungguk yang merindukan bulan itu akan pulang dengan wajah merah padam karena malu. Dan saat dia pulang nanti, pintu gerbang itu akan tertutup rapat untuknya. Aku memutar kursi rodaku menghadap ke pintu utama. Menunggu. Menunggu momen kehancuran seorang pengkhianat yang merasa dirinya raja, padahal hanyalah seorang penumpang di kerajaanku. Pesta yang sesungguhnya baru akan dimulai saat dia menyadari bahwa kartu saktinya sudah menjadi kartu mati. Waktu terasa berjalan sangat lambat pagi ini. Jam dinding antik di ruang tengah berdetak dengan irama yang menenangkan, kontras sekali dengan detak jantungku yang justru berpacu karena antisipasi. Aku duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke taman samping, ditemani secangkir teh herbal yang asapnya mengepul tipis. Di pangkuanku, ponsel pintarku tergeletak dengan layar menghadap ke atas. Aku tidak sedang menunggu pesan cinta, melainkan menunggu notifikasi dari sistem keamanan perbankan yang terhubung langsung ke akun utamaku, akun induk yang selama ini memberi makan ego suamiku. Bei Inah sedang menyapu lantai di dekatku, tapi matanya terus melirik arahku dengan cemas bercampur penasaran. Dia tahu hari ini adalah hari penghakiman, tapi dia mungkin belum bisa membayangkan seberapa brutal eksekusi yang akan terjadi tanpa setetes darah pun tertumpah. Bu, kira-kira mereka sudah sampai di showroom belum ya? Tanya Bei Inah pelan, memecah keheningan. Aku melirik jam tangan. Pukul 10 lewat 15 menit. Seharusnya sudah, Bei. Showroom mobil impor langganan Bram ada di daerah Pluit. Kalau jalanan lancar, mereka pasti sudah di sana.
sedang duduk di sofa kulit yang empuk, minum kopi espresso gratis, dan menunjuk-nunjuk mobil mana yang paling berkilau. Aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Bram pasti berjalan masuk dengan dada membusung, menggandeng Siska yang memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Para sales marketing akan berebut menyambut mereka, karena Bram dikenal sebagai klien yang royal, atau lebih tepatnya, bodoh dalam menghamburkan uang. Mereka akan menawarkan model terbaru. Siska akan merengek manja, meminta test drive. Bram akan tertawa lebar, merasa menjadi raja dunia, merasa bahwa dia memiliki segalanya. Tiba-tiba, ponsel di pangkuanku bergetar. Layarnya menyala. Ting! Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi perbankan prioritas. Alert, transaksi kartu kredit Platinum 5678 Declinet. Merchant, Euro Auto Gallery. Nominal, 50 juta rupiah, booking fee. Sudut bibirku terangkat. Sudah dimulai, Bei, gumamku. Apanya yang dimulai, Bu? Bei Inah berhenti menyapu, mendekat padaku. Kartu pertama sudah digesek. Dan ditolak, jawabku tenang. Aku bisa membayangkan kepanikan kecil di wajah Bram. Dia pasti berpikir itu hanya kesalahan mesin EDC. Dia akan tersenyum canggung pada kasir, lalu mengeluarkan kartu kedua. Kartu Black Card yang sangat dia banggakan. Kartu yang sering dia pamerkan di depan teman-temannya saat membayar tagihan makan malam jutaan rupiah. Ting! Notifikasi kedua masuk, kurang dari 1 menit kemudian. Alert, transaksi kartu kredit Infinite, 9988 Declinet. Merchant, Euro Auto Gallery. Status, blocked by error. Kartu kedua, mati, hitungku pelan. Di showroom sana, keringat dingin pasti mulai menetes di pelipis Bram. Kasir mungkin akan menatapnya dengan pandangan sopan namun curiga. Siska, yang berdiri di sampingnya sambil memegang kunci mobil barunya, pasti mulai merasa tidak nyaman. Senyumnya mungkin mulai luntur. Bram pasti akan mencoba berdalih, mungkin chipnya rusak. Coba yang ini debit, isinya miliaran. Ting! Alert, transaksi kartu debit prioritas 1122 Declinet. Reason, cover. 3 serangan telak. Strike 3. You're out. Ponselku kini tidak lagi sekadar bergetar karena notifikasi, melainkan berdering panjang. Nama, suamiku Bram, terpampang di layar. Dulu, nama itu membuat hatiku berdesir rindu. Sekarang, nama itu hanya memicu rasa muak. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ibu tidak angkat, tanya Bei Inah gemas. Biarkan dia panik dulu, Bei. Orang yang sedang tenggelam akan lebih jujur saat berteriak minta tolong. Jawabku dingin. Pada deringan kelima, aku akhirnya menggeser tombol hijau, lalu menekan tombol loudspeaker. Halo, Rin, Sarinah. Teriakan Bram langsung meledak memenuhi ruang tengah. Suaranya terdengar panik, napasnya memburu, dan di latar belakang aku bisa mendengar suara bising suasana showroom serta suara Siska yang sedang bertanya dengan nada tinggi, Mas, kok lama banget sih? Malu tahu dilihatin orang. Ada apa, Mas? Kenapa berteriak-teriak? Aku sedang istirahat, jawabku dengan nada datar, pura-pura tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura bodoh kamu. Kenapa semua kartuku tidak bisa dipakai? Aku mau bayar DP mobil, tapi semua ditolak. Katanya rekening dibekukan. Kamu apakan rekeningku? Hah? Bentaknya kasar. Dia tidak sadar bahwa dia sedang mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Rekeningmu? Tanyaku balik, menekankan kata MU. Mas, bukankah sejak awal pernikahan kita sudah sepakat? Semua aset likuid, semua saham, dan semua rekening operasional adalah milik PT Wijaya Sentosa, perusahaan warisan ayahku. Kamu hanya diberi kuasa penggunaan, bukan kepemilikan. Persetan dengan istilah hukum. Kenapa diblokir? Buka sekarang. Aku malu di depan Siska. Aku malu di depan sales. Oh, kamu malu? Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Mas, kamu berencana membuang istrimu yang sakit ke panti jompo, membawa selingkuhanmu tidur di kamarku, dan merenovasi rumah warisan orang tuaku.
Lalu sekarang kamu minta aku membiayai mobil untuk wanita itu? Di mana otakmu, Mas? Hening sejenak di seberang sana. Mungkin Bram terkejut karena aku berbicara begitu tegas. Selama ini aku hanya diam, menurut, dan mengalah. Dia lupa bahwa singa betina yang tidur tetaplah seekor singa. Rin dengar, suaranya merendah, mencoba taktik manipulasi. Jangan kekanak-kanakan. Ini urusan bisnis. Reputasiku dipertaruhkan. Kalau kartuku ditolak, orang-orang akan mengira bisnisku bangkrut. Itu akan berdampak pada perusahaanmu juga. Buka blokirnya sekarang, nanti kita bicara baik-baik di rumah. Reputasi, selaku tajam. Reputasimu sudah hancur saat kamu memutuskan untuk mengkhianati istri yang sedang sakit keras. Dan soal perusahaan, kamu tidak perlu khawatir. Mulai pagi ini, Dewan Komisaris, yaitu aku, sudah mencabut posisimu sebagai direktur utama. Kamu dipecat, Bram. Apa? Kau gila ya? Teriakannya semakin kencang, kali ini bercampur dengan keputusasaan. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku suami kamu. Mantan suami, sebentar lagi. Pengacaraku sedang menyusun gugatan cerai, potongku. Dan soal mobil itu, bilang pada Siska, kalau dia memang cinta padamu, suruh dia yang bayar. Bukankah cinta itu pengorbanan? Sarinah, tunggu. Jangan tutup teleponnya. Sarinah. Aku menekan tombol merah, memutus sambungan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, tapi kali ini rasanya jauh lebih ringan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma teh herbal yang menenangkan. Rasanya seperti baru saja memuntahkan racun yang sudah bertahun-tahun mengendap di tubuhku. Bei Inah menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengacungkan dua jempolnya. Mantap, Bu. Rasain tuh. Biar dia tahu rasa. Belum selesai, Bei, kataku sambil menatap ke arah gerbang depan. Ini baru babak pertama. Babak kedua akan terjadi di sini, di rumah ini. Sebentar lagi, si durhaka itu akan pulang dengan kemarahan yang memuncak. Dia akan datang menuntut, mengancam, mungkin mencoba menyakitiku. Wajah Bei Inah berubah cemas lagi. Waduh, Bu, kalau Tuan Bram ngamuk gimana? Tenaganya kan kuat. Ibu kan? Dia melirik kursi rodaku. Aku tersenyum menenangkan. Tenang saja. Pak Edward sudah mengatur semuanya. Coba Bei Inah lihat ke pos satpam di depan. Bei Inah berjalan ke jendela depan, menyibakkan tirai. Matanya membelalak kaget. Loh, Bu, kok satpamnya ganti? Bukan Pak Ujang? Itu orang-orang berbadan tegap pakai seragam hitam siapa? Bu? Ada 4 orang. Itu tim keamanan profesional sewaan Pak Edward. Mereka mantan anggota militer. Tugas mereka cuma satu. Memastikan Bram tidak bisa melangkahkan kakinya 1 inci pun masuk ke halaman rumah ini tanpa izinku. Jelasku. Pak Ujang sudah kuberi cuti seminggu dengan gaji penuh, agar dia tidak perlu terlibat dalam keributan ini. Aku kembali menatap layar ponselku. Ada pesan masuk dari Pak Edward. Ibu Sarinah, tim keamanan sudah di posisi, standby. Saya sedang dalam perjalanan ke rumah ibu, perkiraan tiba 15 menit lagi. Dokumen pencabutan hak akses dan surat pemecatan sudah saya bawa. Tetap tenang di dalam rumah sampai saya tiba. Aku membalas singkat, terima kasih, Pak. Saya menunggu. Bayangan kejadian di showroom tadi masih menari di benakku. Aku bisa membayangkan wajah Siska. Wanita matre seperti dia tidak akan bertahan lama dengan laki-laki yang dompetnya kosong. Siska pasti merasa tertipu. Dia pikir dia mendapatkan paus besar. Ternyata hanya ikan teri yang numpang makan di kolam orang lain. Bram pasti sedang memacu mobilnya. Mobil yang bensinnya mungkin dibeli dengan uang receh terakhir di sakunya, menuju ke sini. Dia akan datang dengan membawa badai amarah. Dia pikir dia bisa mengintimidasi aku seperti yang dia lakukan malam kemarin. Dia pikir teriakan dan bentakannya masih bisa membuatku menciut. Tapi dia salah. Sarinah yang dia kenal, istri penurut yang diam saja saat dihina, sudah tidak ada. Penyakit ini memang mengambil kekuatan kakiku, tapi penyakit ini juga memberiku perspektif baru tentang hidup.
Waktu terlalu singkat untuk dihabiskan bersama pengkhianat. Waktu terlalu berharga untuk menangisi orang yang bahkan tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Bei, panggilku. Ya, Bu. Tolong siapkan baju kerjaku yang paling bagus. Blazer hitam yang biasa kupakai rapat pemegang saham dulu. Dan tolong rapikan rambutku lagi. Aku mau terlihat sempurna saat menyambut tamu kita nanti. Bei Inah mengangguk tegas. Siap, Bu. Kita buat Tuan Bram menyesal seumur hidup sudah menyia-nyiakan ibu. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara klakson mobil yang dibunyikan panjang dan kasar. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin pertempuran. Perang terbuka akan segera dimulai tepat di depan pintu gerbang istanaku sendiri. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali penuh atas pasukannya. Matahari siang sedang terik-teriknya, seolah ikut memanaskan suasana yang sebentar lagi akan meledak. Aku sudah siap. Duduk tegak di kursi rodaku, mengenakan blazer hitam yang membalut tubuhku dengan wibawa, rambutku disanggul rapi. Meski kakiku lemah, aura yang kupancarkan adalah aura seorang pemimpin perusahaan, bukan pasien tak berdaya. Pak Edward sudah tiba 10 menit yang lalu. Pengacara tua berwibawa itu berdiri di sampingku, memegang tas kerja kulit berisi dokumen-dokumen mematikan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti elang yang siap menyambar. Dia datang, ujar Pak Edward pelan, melirik ke arah monitor CCTV yang terpasang di dinding ruang kerja. Di layar monitor, terlihat sebuah mobil SUV hitam, mobil operasional perusahaan yang dipakai Bram, melaju kencang dan berhenti mendadak tepat di depan gerbang besi rumah kami yang tinggi. Debu mengepul. Pintu mobil terbanting terbuka. Bram keluar dengan wajah merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Di sisi lain, Siska turun dengan wajah masam, melipat tangan di dada, terlihat sangat kesal dan enggan. Penampilannya yang tadi pagi glowing, kini terlihat lusuh karena keringat dan emosi. Bram berjalan cepat menuju gerbang kecil, mencoba membukanya. Terkunci. Dia mengguncang pagar besi itu dengan kasar. Buka. Sarinah. Buka gerbangnya, teriaknya seperti orang kesurupan. Suaranya menembus hingga ke dalam rumah. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap berseragam hitam, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung di balik gerbang, melangkah maju. Salah satu dari mereka, yang badannya paling besar dengan bekas luka di pipi, mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat berhenti. Maaf, Pak. Bapak dilarang masuk, ucap petugas itu dengan suara berat dan tegas, tanpa emosi. Bram terbelalak. Dia menunjuk dadanya sendiri. Kamu tahu siapa saya? Saya pemilik rumah ini. Saya Bramantio. Buka atau saya pecat kalian semua. Instruksi dari pemilik rumah, Ibu Sarinah Wijaya, Bapak tidak diizinkan masuk. Silakan pergi sebelum kami bertindak, jawab petugas itu datar. Kurang ajar. Bram menendang pagar besi itu. Sarinah, keluar kamu. Jangan sembunyi di balik satpam bayaran. Kita selesaikan ini sekarang. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Ibu-ibu yang sedang menyiram tanaman, asisten rumah tangga tetangga yang sedang mengobrol, semuanya menoleh. Ini adalah kawasan elit, keributan seperti ini adalah tontonan langka yang memalukan. Tapi aku tidak peduli lagi dengan rasa malu. Bram yang memulainya, aku yang akan mengakhirinya. Ayo, Bu. Sudah waktunya, kata Pak Edward. Bei Inah mendorong kursi rodaku keluar dari pintu utama, menuruni ramp, jalur landai, yang memang dibuat untuk kursi rodaku, menuju halaman depan. Pak Edward berjalan di sampingku. Matahari menyengat kulitku, tapi aku tidak merasakannya. Fokusku hanya satu, sosok laki-laki di balik gerbang itu. Melihatku keluar, Bram semakin beringas. Nah, keluar juga kamu. Heh, wanita cacat. Apa-apaan ini? Kenapa kuncinya diganti? Kenapa kartuku diblokir? Kamu mau main-main sama aku? Aku mengisyaratkan Bei Inah untuk berhenti sekitar 5 meter dari gerbang. Cukup dekat untuk bicara, cukup jauh untuk aman dari ludahnya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Aku tidak sedang bermain-main, Bram. Justru permainanmu yang sudah selesai, jawabku tenang.
Suaraku tidak berteriak, tapi penuh penekanan. Jangan sok bijak kamu. Buka gerbang ini, aku mau ambil barang-barangku. Dan Siska mau istirahat di dalam. Bram menunjuk Siska yang berdiri di belakangnya, sambil mengipasi wajah dengan tangan. Siska menatapku sinis. Iya nih, Mbak. Panas tahu. Masa tamu disuruh berdiri di luar? Nggak sopan banget sih jadi orang kaya. Aku tertawa kecil. Tamu? Rumah ini tidak menerima tamu tak diundang, apalagi pelacur yang merusak rumah tangga orang. Wajah Siska memerah padam. Jaga mulut lo ya. Mas Bram, lihat tuh istrimu. Bram menggeram marah. Dia kembali mengguncang pagar. Sarinah, cepat buka blokir rekeningku. Kamu tahu betapa malunya aku tadi di showroom? Kamu sengaja ya? Pak Edward melangkah maju, mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Dia membukanya dan membacakan isinya dengan suara lantang yang bisa didengar oleh Bram, Siska, dan para tetangga yang mengintip. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani Ibu Sarinah Wijaya dan Akta Perjanjian Pranikah nomor 24 tahun 2010, serta protokol perlindungan aset keluarga Wijaya, suara Pak Edward menggelegar, Saudara Bramantio dinyatakan telah melanggar klausul kesetiaan dan itikat baik. Dengan ini, segala akses saudara terhadap fasilitas perusahaan, termasuk rekening bank, kartu kredit, kendaraan operasional, dan akses properti, dicabut secara permanen. Bram ternganga. Wajahnya pucat seketika. Apa maksudnya? Itu harta Gonogini. Aku punya hak. Anda salah, potong Pak Edward cepat. Harta Gonogini hanya berlaku untuk harta yang didapat bersama selama pernikahan. Masalahnya, Saudara Bramantio, Anda tidak pernah menghasilkan apa-apa. Gaji Anda sebagai direktur utama tercatat selalu habis untuk gaya hidup pribadi Anda. Semua aset properti dan modal usaha berasal dari warisan orang tua Ibu Sarinah yang terlindungi hukum sebagai harta bawaan. Anda tidak memiliki 1% pun saham di perusahaan. Anda 0. Kosong. Bram mundur selangkah, seolah baru saja ditampar hantu. Kakinya goyah. Dia menoleh ke arahku, tatapannya berubah dari marah menjadi panik. Rin, ini bohong kan? Kamu nggak mungkin tega begini sama aku. Aku suamimu, Rin. Aku yang nemenin kamu selama ini. Menemaniku? Aku menatapnya jijik. Kamu menemaniku hanya saat rekeningku penuh. Saat aku sakit, kamu berteriak di depan wajahku, mengatakan aku menyusahkan, dan mau membuangku ke panti jompo demi wanita itu. Aku menunjuk Siska. Siska yang mendengar penjelasan Pak Edward tiba-tiba mengubah sikap tubuhnya. Dia menatap Bram dengan pandangan horor. Tunggu, Mas Bram. Jadi, kamu nggak punya apa-apa? Mobil tadi? Rumah ini? Semuanya punya istri kamu? Bram tergagap. Sayang, bukan begitu, ini cuma masalah teknis hukum. Nanti aku urus, aku sewa pengacara. Pengacara pakai uang siapa? Sela Pak Edward tajam. Rekening pribadi Anda juga sudah kami bekukan karena terindikasi adanya penggelapan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Kami sedang menyiapkan audit forensik. Jika terbukti, Anda bukan hanya miskin, tapi juga bisa masuk penjara. Mendengar kata penjara dan miskin, Siska langsung mundur menjauh dari Bram seolah Bram adalah penderita penyakit menular. Sialan, umpat Siska keras. Jadi selama ini kamu bohongi aku? Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata cuma benalu? Siska, dengar dulu. Bram mencoba meraih tangan Siska. Siska menepis tangan Bram kasar. Plah, suara tamparan Siska mendarat di pipi Bram. Jangan sentuh aku, penipu. Gue nggak mau ya hidup susah sama krek kayak lo. Dasar laki-laki halu. Siska langsung merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, dan memesan taksi online. Dia berjalan menjauh dari gerbang, berdiri di pinggir jalan tanpa menoleh lagi ke arah Bram. Bram berdiri terpaku memegang pipinya yang merah. Dia kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Harga dirinya, hartanya, dan wanita yang dia banggakan. Dia kembali menatapku. Kali ini tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanya ketakutan murni. Tatapan seorang pengemis. Rin.
Suaranya bergetar, memelas. Dia merosot, berlutut di depan gerbang besi, memegang jeruji dengan tangan gemetar. Rin, tolong jangan begini. Aku hilaf. Aku cuma emosi kemarin. Aku nggak beneran mau buang kamu. Sumpah, Rin. Aku sayang sama kamu. Maafin Mas. Ya? Buka gerbangnya, kita bicara di dalam. Aku janji akan putusin Siska. Aku akan urus kamu. Tolong, Rin, aku nggak punya tempat tinggal lain. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Laki-laki yang kemarin berdiri gagah meneriakiku, kartu mati, kini berlutut mengemis seperti anjing yang dibuang tuannya. Bei Inah di belakangku mendengus jijik. Aku menjalankan kursi rodaku mendekat ke gerbang, hanya terpisah jeruji besi darinya. Aku mengambil secari kertas dari saku blazerku. Itu adalah sobekan dari buku agenda kecilku, catatan yang kubuat semalam. Masih ingat apa yang kamu teriakkan kemarin, Mas? Tanyaku pelan. Mending aku cari istri baru yang tidak menyusahkan sepertimu. Bram menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis. Enggak, Rin. Itu aku cuma emosi. Maafin aku. Dan kamu bilang aku ini, kartu mati. Lanjutku. Aku menyodorkan kertas itu lewat celah pagar. Bacalah. Ini catatan kecil yang kubuat setelah kamu menghinaku. Ini adalah akhir dari kemurahan hatiku. Bram mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu bukan lagi direktur. Kamu bukan siapa-siapa, ucapku tegas. Baju-bajumu sudah dipaking oleh Bei Inah ke dalam 2 koper plastik di pos satpam. Ambil itu dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di sini, atau Pak Edward akan memprosesmu ke penjara atas tuduhan KDRT psikis dan penggelapan dana. Rin, jangan tega, Rin. Aku mau tidur di mana? Aku nggak punya uang. Bram meratap, air mata dan ingusnya bercampur baur. Aku memutar kursi rodaku, membelakanginya. Itu bukan urusanku lagi. Kamu sehat, kan? Kamu punya 2 kaki yang kuat, kan? Gunakan itu untuk bekerja, seperti yang selama ini kamu suruh aku lakukan walau aku sakit. Pak Edward, tutup gerbang lapisan kedua. Pastikan sampah di depan dibersihkan, perintahku sambil menjalankan kursi rodaku kembali masuk ke dalam rumah. Baik, Bu Sarinah, jawab Pak Edward hormat. Di belakangku, aku mendengar Bram berteriak-teriak memanggil namaku. Disusul suara mobil taksi online Siska yang datang dan pergi begitu saja meninggalkannya. Lalu suara gerbang otomatis lapisan kedua menutup perlahan, meredam suara teriakan Bram hingga akhirnya hening. Aku masuk kembali ke ruang tengah yang sejuk. Tubuhku terasa lelah, tapi jiwaku terasa sangat merdeka. Beban berat di pundakku seolah ikut terbuang bersama perginya Bram. Aku menatap foto pernikahan besar di dinding. Bei Inah, panggilku. Ya, Bu, turunkan foto itu sekarang. Bakar di halaman belakang. Siap, Bu. Dengan senang hati, jawab Bei Inah penuh semangat. Hari ini, aku kehilangan seorang suami, tapi aku mendapatkan kembali hidupku, harga diriku, dan masa depanku. Dan ternyata, rasanya jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Suara gerbang otomatis lapis kedua yang menutup perlahan menciptakan dentuman halus namun tegas, seolah menjadi tanda titik di akhir sebuah kalimat panjang yang melelahkan. Aku masih duduk diam di ruang tengah, menatap layar monitor CCTV yang terhubung ke tablet di pangkuanku. Di layar itu, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Bram, laki-laki yang selama 10 tahun ini tidur di sampingku, kini berdiri di trotoar luar pagar seperti orang asing yang tersesat. Di samping kakinya tergeletak 2 koper plastik besar berisi pakaian-pakaiannya. Hanya pakaian, tanpa jam tangan mewah, tanpa gadget mahal, dan tanpa kunci mobil. Tim keamanan Pak Edward bekerja dengan sangat efisien. Mereka benar-benar melucuti segala kemewahan yang bukan haknya sebelum melemparkan barang-barangnya keluar. Bram terlihat bingung. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mungkin berharap Siska akan berbalik arah dan menjemputnya. Tapi jalanan sepi. Taksi online yang membawa wanita itu sudah lama hilang di tikungan. Langit yang sejak pagi cerah mulai mendung kembali, awan kelabu menggantung rendah, seolah alam semesta pun sedang bersiap memandikan sampah yang baru saja kubuang. Bu,
Diminum dulu obatnya. Jangan sampai telat. Suara Bei Inah membuyarkan lamunanku. Dia datang membawa nampan berisi obat siang dan segelas air hangat. Wajahnya terlihat jauh lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. Seakan beban berat di rumah ini ikut terangkat bersama perginya Bram. Aku menerima obat itu, menelannya satu persatu. Bei, apa dia masih berteriak di depan? Tanyaku sambil meletakkan gelas. Sudah tidak, Bu. Tadi sempat gedor-gedor pos satpam sebentar, minta dipanggilkan taksi. Tapi Pak Kepala Keamanan bilang, kami bukan pelayan Bapak lagi. Terus dia duduk lemas di pinggir selokan. Kasihan sih, Bu, tapi kalau ingat kelakuannya sama Ibu, rasanya Bei Inah malah pengen siram air comberan. Celoteh Bei Inah dengan jujur. Aku tersenyum tipis. Jangan, Bei. Kita tidak perlu mengotori tangan kita. Biarkan hidup yang memberinya pelajaran. Aku kembali menatap layar tablet. Bram tampak mengeluarkan ponselnya. Ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Satu-satunya benda elektronik yang kuizinkan dia bawa karena itu dibeli dengan uang pribadinya sebelum menikah. Dia tampak menelepon seseorang dengan panik. Aku bisa menebak siapa yang dia hubungi. Teman-teman golfnya? Rekan-rekan bisnis yang selama ini menjilatnya karena mengira dia pemilik perusahaan? Atau mungkin kerabat jauhnya yang selama ini dia abaikan karena merasa sudah sukses? Pak Edward masuk kembali ke ruang tengah setelah berkoordinasi dengan tim keamanan di depan. Dia duduk di sofa tunggal di hadapanku, membuka buku catatan kerjanya. Laporan situasi, Pak, tanyaku. Dia mencoba menghubungi Pak Haryo dan Pak Gunawan, rekan main golfnya, lapor Pak Edward tenang. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Sesuai instruksi Ibu semalam, pagi ini saya sudah mengirimkan notis resmi kepada seluruh relasi bisnis dan lingkaran sosial elit Jakarta. Isinya pemberitahuan bahwa Saudara Bramantio tidak lagi terafiliasi dengan keluarga Wijaya maupun PT Wijaya Sentosa, dan segala tindakan peminjaman uang atau kerjasama bisnis dengan yang bersangkutan adalah risiko pribadi dan tidak akan ditanggung oleh perusahaan. Aku mengangguk puas. Langkah antisipasi yang kejam tapi perlu. Di dunia bisnis yang kejam ini, orang berteman karena kepentingan. Begitu mereka tahu Bram hanyalah cangkang kosong tanpa isi, tanpa dukungan dana dariku, mereka akan membuangnya lebih cepat daripada aku membuang sampah dapur. Bagus. Jadi, tidak ada yang akan menolongnya. Pak Haryo langsung memblokir nomornya begitu tahu rekening Bramantio dibekukan. Pak Gunawan bahkan menelepon saya barusan, meminta maaf dan bersumpah setia pada Ibu Sarinah. Jawab Pak Edward sambil tersenyum sinis. Dunia ini memang panggung sandiwara, Bu. Di layar CCTV, aku melihat Bram membanting ponsel retaknya ke tanah. Dia menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Dia baru saja menyadari bahwa, teman-teman, yang selama ini dia traktir makan mewah dan dia ajak berpesta pora, ternyata hanyalah parasit yang menempel pada inang yang kaya. Sekarang inangnya sudah sadar, dan parasit itu mencari inang lain. Bram sendirian. Benar-benar sendirian. Sore harinya, hujan turun deras. Aku meminta Bei Inah membuka tirai jendela besar di ruang tamu agar aku bisa melihat hujan. Dulu, aku benci hujan karena membuat nyeri sendiku kumat. Tapi hari ini, hujan terasa seperti pembersih. Aku melihat ke arah gerbang lagi. Sosok Bram sudah tidak ada. Koper-koper plastiknya juga sudah hilang. Mungkin dia akhirnya menyerah dan menyeret barang-barangnya mencari tempat berteduh, entah di halte bus atau di emperan toko. Bei, panggilku. Ya, Bu. Sekarang saatnya bersih-bersih rumah. Aku tidak mau ada satupun jejak Bram yang tertinggal di sini. Perintahku. Masuk ke kamar tamu yang dia pakai tidur belakangan ini. Ambil semua sprei, bantal, selimut, gorden semuanya. Bakar atau buang ke tempat pembuangan sampah. Jangan disumbangkan, aku tidak mau orang lain terkena sial karena memakai bekas pengkhianat. Siap, Bu. Kalau foto-foto di album bagaimana? Kumpulkan semuanya. Nanti malam kita buat api unggun kecil di halaman belakang. Aku ingin melihat kenangan palsu itu menjadi abu. Jawabku dingin. Malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai reda, aku menyaksikan Bei Inah dan Pak Ujang, yang sudah kembali bertugas shift malam, membakar tumpukan barang di dalam tong besi di halaman belakang. Api menjilat-jilat rakus, melahap foto pernikahan kami, kemeja-kemeja yang tertinggal,
dan sisa-sisa aroma Bram. Aku duduk di kursi roda di teras belakang, merasakan hawa hangat api menerpa wajahku. Rasanya aneh. Seharusnya aku sedih. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Ada masa-masa di mana kami tertawa, ada masa-masa di mana aku benar-benar percaya bahwa dia mencintaiku. Tapi ingatan tentang teriakan kasarnya kemarin, jangan harap aku mau urus kamu. Menghapus semua kenangan manis itu. Rasa sakit hatiku telah membakar habis cinta yang tersisa, menyisakan abu yang sama seperti yang kini beterbangan dari tong pembakaran itu. Pak Edward menghampiriku, membawa sebuah map tebal. Bu Sarinah, ini draft gugatan cerai yang akan kita daftarkan ke pengadilan agama besok pagi. Alasannya sudah kuat. Penelantaran istri yang sakit, perselingkuhan, dengan bukti foto dan saksi, serta kekerasan verbal. Prosesnya mungkin memakan waktu 3-6 bulan, tapi saya jamin dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta gono gini. Aku mengambil pena dan menandatangani dokumen itu tanpa keraguan sedikit pun. Goresan tintaku tegas dan kuat. Lakukan secepat mungkin, Pak. Aku ingin statusku bersih kembali. Aku ingin nama Wijaya kembali berdiri sendiri, tanpa embel-embel namanya. Satu hal lagi, Bu, tambah Pak Edward dengan wajah serius. Tim audit forensik menemukan adanya aliran dana mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Siska selama 6 bulan terakhir. Jumlahnya lumayan besar, sekitar 2 miliar rupiah, disamarkan sebagai biaya marketing. Darahku mendidih mendengar angka itu. 2 miliar. Uang itu bisa membangun sekolah, bisa membiayai pengobatan ratusan orang miskin, tapi dia menghamburkannya untuk wanita yang meninggalkannya begitu dia jatuh miskin. Laporkan ke polisi, Pak, perintahku tajam. Atas tuduhan penggelapan jabatan. Biar dia merasakan dinginnya lantai penjara setelah merasakan dinginnya jalanan. Aku ingin dia hancur sehancur-hancurnya. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan harus ditegakkan. Baik, Bu. Saya akan proses laporannya besok bersamaan dengan gugatan cerai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Tidak ada dengkuran Bram yang mengganggu, tidak ada perasaan was-was apakah dia akan pulang atau tidak ada rasa takut akan dibentak atau dihina. Kamarku sunyi, wangi, dan damai. Aku memeluk gulingku, menyadari bahwa meskipun tubuhku sakit, jiwaku kini sedang dalam proses penyembuhan yang pesat. Bram pikir dia yang menopangku, padahal dialah beban terberat yang selama ini menghambat kesembuhanku. Dan sekarang, beban itu sudah hilang. 1 bulan kemudian. Pagi ini udara Jakarta terasa sangat segar. Aku sedang berada di taman belakang rumahku yang kini sudah berubah wajah. Tanaman-tanaman tua yang dulu disukai Bram sudah kubongkar, diganti dengan hamparan bunga-bunga berwarna cerah, matahari, anggrek, dan lavender. Ada kolam ikan koi baru dengan gemericik air yang menenangkan. Aku duduk di tepi kolam, memberi makan ikan-ikan yang berebut makanan dengan lincah. Yang berbeda bukan hanya tamanku, tapi juga diriku. Aku tidak lagi duduk seharian di kursi roda. Di sampingku, bersandar sepasang tongkat penyangga, crutches, modern berbahan karbon ringan. Berkat terapi intensif yang kujalani setiap hari, tanpa gangguan stres dari suami toksik, kemajuan kesehatanku melesat luar biasa. Dokter bilang, sebagian besar keparahan penyakitku kemarin dipicu oleh stres kronis dan depresi tertekan. Begitu sumber stresnya, baca, Bram, hilang, sistem imun tubuhku mulai bekerja normal kembali. Aku memang belum bisa berlari maraton, tapi aku sudah bisa berjalan mengelilingi rumah dengan tongkat, bahkan mulai belajar menaiki tangga perlahan. Wajahku sudah tidak pucat lagi. Pipiku mulai merona merah alami. Berat badanku naik ke angka ideal. Aku merasa cantik kembali, merasa hidup kembali. Selamat pagi, Ibu Direktur, sapa Pak Edward yang muncul dari pintu belakang. Dia selalu datang tepat waktu untuk memberikan laporan mingguan perusahaan. Aku tertawa kecil. Pagi, Pak Edward. Jangan panggil direktur di rumah. Panggil Sarinah saja. Wah, Ibu kelihatan segar sekali hari ini. Tongkatnya baru lagi, goda Pak Edward sambil duduk di kursi taman. Iya, Pak. Hadiah untuk diri sendiri karena berhasil jalan 500 meter kemarin tanpa berhenti. Jawabku bangga. Bagaimana kabar kantor?
Tim manajemen baru bekerja dengan baik. Sangat baik, Bu. Sejak kita membersihkan, antek-antek, Bram yang tidak kompeten dan menggantinya dengan profesional, profit perusahaan naik 20% bulan ini. Ternyata selama ini banyak kebocoran anggaran yang dilakukan rezim lama. Aku mengangguk puas. Perusahaan warisan ayah akhirnya kembali ke jalur yang benar. Syukurlah. Oh ya, bagaimana perkembangan kasus itu? Pak Edward mengubah posisi duduknya, wajahnya menjadi sedikit serius tapi ada kilatan geli di matanya. Nah, ini bagian menariknya, Bu. Kemarin, HRD kantor pusat melapor ke saya. Ada kejadian lucu. Lucu? Maksud Bapak? Pak Edward mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Itu adalah fotokopi CV, curiculum vitae, yang terlihat agak lusuh. Aku melihat foto yang tertempel di sana. Foto Bram, tapi foto lama saat dia masih terlihat gagah. Bram melamar kerja ke perusahaan kita? Tanyaku tak percaya. Ke PT Wijaya Sentosa? Dia sudah gila atau sudah putus urat malunya? Dua-duanya mungkin, Bu, kekeh Pak Edward. Dia melamar menggunakan nama lengkapnya, tapi di bagian pengalaman kerja, dia menulis, mantan CEO perusahaan properti terkemuka. Dia datang langsung ke resepsionis. Pakai kemeja yang sudah agak kusam, celana bahan yang kepanjangan, dan sepatu yang solnya sudah mau lepas. Dia memaksa ingin bertemu dengan ibu, tapi dihadang security. Aku mencoba membayangkan pemandangan itu. Bram, si mantan bos besar yang arogan, kini mengemis pekerjaan di perusahaan yang dulu dia anggap remeh. Terus, apa yang terjadi? Tanyaku penasaran. Manajer HRD kita, Pak Rahmat, yang dulu sering dimaki-maki Bram, keluar menemuinya. Pak Rahmat dengan sopan tapi tegas mengatakan, "Maaf Pak, kualifikasi Bapak tidak sesuai dengan standar integritas perusahaan kami. Kami tidak menerima karyawan yang memiliki catatan hukum penggelapan dana." Lalu security menyeretnya keluar karena dia mulai histeris. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh menyedihkan. Di mana dia tinggal sekarang? Pak, Bapak tahu? Laporan intelijen saya mengatakan dia tinggal di sebuah kamar kos petak sempit di daerah pinggiran, dekat bantaran kali. Dia kerja serabutan, kadang jadi calo tiket, kadang bantu-bantu di bengkel. Siska? Oh, wanita itu sudah dapat mangsa baru, om-om pemilik toko emas, dan sudah melupakan Bram sepenuhnya. Bram benar-benar hancur. Bu, proses hukum penggelapan dananya juga terus berjalan. Mungkin bulan depan dia sudah pindah kos ke Rutan Salemba. Mendengar itu, aku tidak merasa kasihan, tapi juga tidak merasa senang berlebihan. Rasanya hambar. Seperti mendengar kabar tentang orang asing yang mengalami kecelakaan akibat kelalaiannya sendiri. Bram menuai apa yang dia tabur. Hukum karma bekerja dengan presisi yang mengerikan. Sudahlah, Pak, biarkan dia dengan nasibnya. Yang penting dia tidak mengganggu hidupku lagi, ujarku sambil menaburkan sisa pelet ikan ke kolam. Tentu, Bu. Oh ya, ini ada undangan. Pak Edward menyodorkan sebuah amplop elegan berwarna krem. Undangan charity gala dinner minggu depan. Ibu diminta menjadi pembicara utama tentang bangkit dari keterpurukan. Banyak rekan bisnis yang ingin bertemu, The Iron Lady, Sarinah Wijaya yang baru. Aku mengambil undangan itu. Dulu, Bram selalu melarangku datang ke acara seperti ini dengan alasan, malu punya istri sakit. Sekarang, aku justru diundang karena kekuatanku. Aku akan datang, Pak. Siapkan gaun terbaikku, jawabku mantap. Sore itu, setelah Pak Edward pulang, aku tetap duduk di taman sampai matahari terbenam. Langit berwarna jingga keemasan, memantul indah di permukaan kolam koi. Angin sore membelai wajahku lembut. Aku merenung tentang perjalanan hidupku beberapa bulan terakhir. Dari istri yang terabaikan, divonis lumpuh, dihina, hingga akhirnya bangkit melawan dan merebut kembali hidupku. Aku menyadari satu hal penting. Penyakit fisikku, autoimun ini, memang belum sembuh total, dan mungkin akan menyertaiku seumur hidup. Tapi penyakit itu bisa dikelola. Penyakit itu tidak mematikan kebahagiaanku. Justru, penyakit terbesarku selama ini adalah suamiku sendiri. Bram adalah kanker yang menggerogoti harga diri,
kekayaan, dan kebahagiaanku secara perlahan. Dia lebih berbahaya daripada virus atau bakteri apapun. Dan sekarang, setelah tumor itu diangkat, aku merasa lebih sehat daripada 10 tahun terakhir. Aku meraih tongkat penyanggaku, bertumpu kuat pada kedua tanganku, dan perlahan bangkit berdiri. Kakiku masih sedikit goyah, tapi aku berdiri tegak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, di atas tanahku sendiri, dengan kepala tengadah menatap langit. Terima kasih, Tuhan, bisikku pada angin. Terima kasih telah membukakan mataku sebelum semuanya terlambat. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah yang kini hangat, penuh cahaya, dan yang paling penting, penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada Sarinah, dan hidup barunya yang luar biasa. Dan di suatu tempat di luar sana, di sebuah kamar kos yang pengap dan gelap, aku harap Bram sedang menatap langit yang sama dan menyadari satu hal. Dia pernah memiliki berlian di tangannya, tapi dia membuangnya demi menggenggam kerikil, dan kini dia kehilangan kedua-duanya.